Baik, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat. Mohon izin kepada Dr. Yusri, spesialis demam udara konsultan, dan Dr. Ria, spesialis demam udara dari Rumah Sakit Kanujoso, Jati Wibowo. Terima kasih untuk kehadirannya pada pagi hari ini untuk pada sesi sharing hari ini sebagai moderator dan panelis, dan juga kehadiran dari teman-teman rekan semua, Bapak Ibu, teman sejawat yang hadir pada sesi ini. Pada pagi ini saya akan sharing mengenai Management of Atrial Fibrillation 2020 ESC Guideline for Heart, Brain, Kidney, and Better Quality of Life. Mungkin teman-teman yang rekan-rekan yang belum hadir dapat diberitahukan karena ini sangat menarik. Moga-moga bisa menambah wawasan untuk kita semua sama-sama belajar. Baik, saya mulai. Oke, ini saya berikan triggering case yang nanti dibahas di akhir kasus setelah kita membahas secara lebih holistik mengenai atrial fibrillation. Jadi ada seorang perempuan usia 67 tahun dengan chronic heart failure, ini non-ischemic etiology, dengan long-standing persistent atrial fibrillation ini sudah terdiagnosis dengan LPDB, arterial hypertension, type 2 diabetes, dan masuk ke rumah sakit dengan acute heart failure, ekonya dilated cardiomyopathy, normal coronary angio, dan berikan obat. Namun memburuk kondisinya pada bulan Juli, setelah bulan Maret, kemudian November dikonsultasikan. Apa yang harus kita lakukan pada pasien ini? Nah, nanti kita belajar bersama-sama kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada pasien dengan kondisi yang multiple seperti ini. Atau ya paling nggak kita tahu kira-kira apa yang bisa kita lakukan pada hari ini untuk menangani kasus-kasus pada seperti ini. Oke, pertama kita bahas mengenai definisi dari atrial fibrillation sendiri. Jadi AF ini adalah sebuah supraventricular tachycardia yang berasal dari bukan ventricle, dari supraventricle yang diakibatkan karena adanya electrical activity yang uncoordinated, yang kemudian menyebabkan kontraksi dari atrium yang tidak efektif. Sebentar, saya kasih annotate dulu supaya lebih mudah mengikuti. Nah ini ditandai dengan RR interval antara gelombang QRS ini sangat tidak teratur, irregular, tidak ditemukan polanya, tidak ada gelombang P yang jelas, sangat fibrillatory wave seperti ini. Terus kemudian juga ada atrial activation ya, yang irregular, jadi tidak ada definite, contohnya ada atrial kick pada akhir fase diastolik, jadi tidak ada kontraksi yang efektif pada atrium seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Kalau dari 2020 ini ada beberapa definisi, cuman yang paling penting adalah yang clinical AF. Ini yang paling sering kita dapatkan, yaitu adalah AF yang terdokumentasikan dengan EKG, walaupun pasiennya itu bergejala atau tidak. Kalau yang lain ini subclinical atau atrial heart rate episode, ini dideteksi menggunakan kardio dengan implantable electronic device ya. Walaupun secara EKG ini belum terdiagnosis seperti itu. Jadi masih subclinical. Nah, sedikit mengenai patofisiologi. Jadi kalau misal pada normal, impuls yang ada dalam jantung itu secara elektrik mulai awalnya dari sinus SA, nodus SA, kemudian turun ke AV. Sebelum AV ini ada intra-atrial pathway, kemudian semuanya tetap melalui nodus AV, turun ke ventricle melalui bundle his, bundle branch, dan ke Purkinje fibers. Ini satu jalur semuanya, dan semuanya ini dari satu sumber, yaitu sinoatrial node. Kalau dari atrial fibrillation semuanya bukan berasal dari satu sumber, bisa dari ectopic foci atau sirkuit yang reentrant. Ini jadi sirkuit-sirkuit atau sumber-sumber listrik yang tidak teratur, yang berasal bukan dari nodus SA, yang masuk ke IV node seperti itu. Nah, kontraksi yang tidak teratur dari atrium ini bisa menyebabkan clot formation atau trombus. Ya, kalau misal trombus itu lepas bisa ke otak, bisa stroke, ataupun ke bagian yang lain, bisa menyebabkan ya iskemia dari limb atau di mesenterika contohnya dan lain. Oke. Dan kemudian ini sumbernya tadi sudah saya jelaskan bahwa sumber dari fokus ektopik ini bisa dari pulmonary veins yang fire rapidly, yang irregular, bisa dari karena masalah dari
sudah adanya atrial remodeling karena hypertension, oleh karena masalah katup di sini, peregangan katup ataupun atrial yang sudah enlarge sehingga merusak intra-atrial pathway atau serabut-serabut dari sinus SA ke AV ini rusak sehingga menyebabkan banyak fokus-fokus ektopik yang mengacaukan kontraksi dari atrium seperti itu. Nah, ini secara diagnosisnya, secara klinis ada 3 tadi yang saya sebutkan. Yang paling sering kita lihat dan yang harus ditata laksana adalah secara segera, yaitu adalah yang sudah dikonfirmasi AF, secara EKG, yaitu dengan EKG 12 lead, dengan EKG lebih dari 30 detik, terdeteksi adanya atrial fibrillation, dengan atau tanpanya simptom. Kalau yang lain ini masih terdeteksinya dengan cardiovascular implantable electrical device, contohnya ini dengan pacemaker atau implantable defibrillator yang ada di skin, atau dengan inserted cardiac monitoring. Jadi belum terdeteksi di EKG, namun potensi bisa menyebabkan AF di kemudian hari. Nah, yang ini clinical harus di manage. Ini kenapa penting? Karena AF ini adalah aritmia paling sering yang ada pada dunia, dan ini menyebabkan global burden di Indonesia sendiri mungkin 600 sampai 700 per 100.000 penduduk, namun ini mungkin ya belum semuanya terlaporkan ya. Kalau di Amerika sangat banyak, ini mungkin karena sistem pelaporannya dan deteksinya bagus seperti itu. Dan ini menyebabkan morbidity dan mortality yang sangat tinggi, termasuk health cost-nya juga. Ini tadi secara epidemiologi most common ya, sustained cardiac arrhythmia di adults. Seperti itu. Jadi kenapa kita penting mempelajari AF? Secara lifetime risk, 1 dari 3 orang dari Eropa risikonya terkena AF, laki-laki lebih sering daripada perempuan, dan pada usia yang lebih lanjut ini bisa menyebabkan insidennya naik seperti itu. Jadi kita harus screening lebih ketat, apalagi kalau pasiennya mempunyai risk factor. Nah, risk factornya ini ada yang bisa termodifikasi, bisa ada yang tidak termodifikasi. Maksudnya unmodifiable, contohnya usia kan makin bertambah secara etnis, male sex, genetics ini bisa menyebabkan atrial fibrilasi, dan kemudian yang lain bisa modifiable atau partly modifiable, contohnya, dan kita bisa cegah jangan sampai terjadi, contohnya dengan karena adanya physical inactivity atau lipid profilnya tinggi, alcohol consumption, smoking, obesity, dan penyakit yang lain bisa menyebabkan atrial fibrillation, bisa sampai CKD, prediabetes, hypertension, dan yang lain-lain. Nah, ini kenapa penting? Karena outcome dari AF ini bisa macam-macam, sampai kematian. Kematian pada AF bisa menyebabkan kematian sampai 1,5 sampai 3,5 kali. Jadi orang pada AF lebih risiko menyebabkan kematian karena heart failure atau komorbiditas yang lain, juga stroke. Nah, stroke ini meningkat signifikan dengan adanya atrial fibrillation yang tidak tertangani dengan baik. Terus kemudian LV dysfunction, heart failure, dan lain-lain. Nah, ini yang perlu kita tahu adalah kalau pada pasien yang asimptomatik biasanya hemodynamically stable. Kalau pasien yang simptomatik, contohnya simptomatik dyspnea, palpitasi, fatigue, gampang lelah, nyeri dada, sinkop, pingsan, atau tidurnya kurang bagus, biasanya bisa stabil hemodinamik atau bisa jatuh dalam hemodinamiknya yang hemodynamically unstable. Contohnya pasien sinkop, acute heart failure, pulmonary edema, dan yang lain-lain, sampai cardiogenic shock. Nah, kalau pada pasien yang paroxysmal AF atau yang sekali-sekali AF, itu biasanya malah melaporkan ada banyak gejala. Tapi pasien yang permanen AF atau yang sudah AF terus memang tidak terkonvert ke sinus rhythm, kurang gejalanya. Namun, kalau yang tidak bergejala ini justru malah less favorable prognosis karena develop clot, dan kemudian remodeling pada atrium ini lebih proses progresif seperti itu daripada yang paroxysmal. Nah, paroxysmal itu apa? Nah, kita bisa lihat di klasifikasi dari AF. Jadi ini tahun 2020 diklasifikasikan sebagai berikut. Kalau yang first diagnose, jadi AF ini nggak pernah didiagnosis sebelumnya. Kapanpun itu durasinya atau dari presence dan severity-nya tidak tidak perlu kita secara jelas harus dimonitoring secara khusus. Jadi kapanpun itu terdiagnosis pertama kali bisa disebut AF first diagnose. Tapi kalau misalnya paroxysmal ini AF terus kemudian berhenti atau bisa kembali ke sinus dalam 7 hari, kurang dari 7 hari. Kalau persisten ini bisa continuous lebih dari 7 hari,
Tapi dan bisa salah satunya bisa terterminasi oleh cardioversion drugs, bisa obat, bisa DC atau DC cardioversion dalam waktu setelah dari 7 hari itu atau lebih, dalam 7 hari atau lebih ya, seperti itu. Terus kemudian kalau long standing dia lebih dari 12 bulan AF-nya dan masih mengadopsi rhythm control strategy. Kalau yang permanen AF seperti yang tadi disebutkan, ini biasanya pasien dan dokter sudah menerima ini pasien ya sudah tetap dalam kondisi AF dan tidak ada further attempts atau percobaan kembali untuk kembali ke sinus seperti itu. Nah, menggunakan rate control dan obat-obat yang lain untuk menjaga stabil supaya pasiennya stabil. Yang tidak dipakai lagi adalah abandon, yang sudah tidak dipakai lagi atau abandon ini lone AF atau valvular dan chronic AF, yang ini tidak secara jelas terdefinisikan ya chronic AF. Ini maksudnya gimana chronic AF. Kemudian valvular atau non valvular yang dulu dipakai biasanya sekarang diganti dengan moderate to severe mitral stenosis or dengan mechanical heart valve. Jadi bisa paroxysmal AF dengan moderate severe mitral stenosis atau persistent AF dengan mechanical heart valve seperti itu. Bukan valvular atau non valvular AF. Itu secara terminologi aja sih. Dan ini dengan gejala clinical pattern yang tadi tidak mempengaruhi indikasi pembelian trombofilaksis. Nah, nanti indikasinya apa? Nanti kita lihat di slide selanjutnya. Screening tools-nya banyak sekali. Bisa pulse taking biasa, pemeriksaan fisik, sampai EKG, bahkan sampai yang canggih ini smartphone app sampai watches. Sekarang sudah banyak sekali watches atau smartwatch yang sampai sensitivitasnya sampai 97-99%, spesifitasnya lumayan untuk mendeteksi atrial fibrillation seperti itu. Nah, beberapa merek di luar negeri sudah ada, yang tidak sebutkan. Oke, ini salah satu contohnya yang sudah di-approve oleh FDA. Kalau smartwatch ternyata belum di-approve oleh FDA oleh Amerika. Kalau misalnya yang ini sudah di-approve oleh FDA, jadi bisa menyamai seperti lead 1 ini bisa mengirimkan EKG 1 lead untuk menentukan ini ritmenya apa. Jadi bisa dikirimkan kepada dokter atau rumah sakit untuk menentukan ini pasiennya sebaiknya ke rumah sakit atau tidak, atau ada gejala deg-degan misalnya seperti itu atau palpitasi. Nah, ini pada semua pasien harus dilihat AF, related symptoms, simptomnya ada atau enggak, yang berhubungan dengan AF, patternnya seperti apa, comorbid atau concomitant condition, CHAD score, EKG 12 lead, fungsi tiroid, karena hipertiroid satunya bisa menyebabkan AF, fungsi ginjal, elektrolit, dan full blood count, dan di echo untuk melihat morfologi dari jantungnya. Dan beberapa pasien harus di pemeriksaan lebih lanjut pada selected pasien untuk mencegah adanya untuk melihat kemungkinan pasien ini ada problem tambahan atau tidak pada pasien. Kemudian ini manajemennya seperti apa? Jadi yang paling baru dari tahun 2020 ini disingkat CC to ABC. CC itu untuk melihat karakteristik diagnosis dan karakteristik dari AF, ABC nanti treatmentnya. Nah, tadi confirm AF kita sama-sama sudah tahu pada 12 lead ECG dengan AF pattern lebih dari 30 detik, lebih dari 30 detik. Untuk karakteristik AF ini ada 4 yang harus kita tahu pada semua pasien AF: stroke risk, symptom severity, AF burden, dan substrate severity. Nah, dan kemudian untuk ABC patrinya ini untuk treatmentnya seperti ini. Nanti kita bicara satu-satu. A itu apa, B itu apa, C itu apa. Mungkin pertama kali kita bicarakan mengenai karakteristik AF dulu. Jadi yang pertama kita melihat adanya stroke risk. Jadi menggunakan CHAD score. CHAD score ini adalah singkatan ya dari ini, inisial dari C, H, A, D, S, V, A, A, S. Ini fungsinya untuk menstratifikasi pasien ini low risk atau high risk dari stroke pada pasien dengan AF, dan kemungkinan pasien ini butuh antikoagulasi atau tidak, seperti itu. Ini yang menarik, ada modified CHAD score dari Chow, ini tahun 2016 dari Taiwan. Ini ada nationwide cohort study. Untuk pada subset Asia ternyata usia 50-74 tahun ini lebih bermakna untuk kita langsung masukkan dalam scoring CHAD kalau memang masuk usianya, untuk mencegah terjadinya stroke di kemudian hari. Itu pada Asia lebih diteliti lebih baik ya dimasukkan 50-74 tahun daripada yang di Eropa ya 65-74 seperti itu.
Nah, ringnya berapa nanti kita bicarakan di slide berikutnya. Nah, untuk symptoms ini mulai dari menggunakan European Heart Association RH Symptom Scale, 1 yang tidak bergejala sama sekali sampai 4 yang disabling seperti itu. Jadi harus di stratifikasi ini untuk menentukan ini ada peningkatan enggak secara simptom berdasarkan pengobatan atau terapi yang kita lakukan seperti itu kepada pasien. Terus kemudian quality of life juga bisa diberikan contohnya menggunakan kuesioner. Ini dari Eropa dan Taiwan yang Thailand maaf dipakai oleh Thailand. Jadi diratakan semua pasien pada stroke sarannya dilakukan stratifikasi kualitas hidup, bagaimana secara mobility, self care-nya bisa atau enggak, usual activities, pain, discomfort, sampai anxiety-nya pada pasien ini levelnya seberapa tinggi. Kalau makin tinggi, makin banyak scoring-nya, ya otomatis quality of life-nya tidak terlalu bagus. Dan kita bisa evaluasi secara semi kuantitatif. Nah, ini AF burden. AF burden ini jadi apa namanya? Kita bisa tahu overall time pasien pada, kalau misal pada yang subclinical AF, ini berapa lama pasien itu menjadi pada stadium subclinical seperti itu, atau pada pasien dengan clinical AF berapa lama pasien tersebut apa namanya pada periode AF seperti itu. Contohnya kalau pasien dengan pressures lebih dari 6 jam AF per minggu, ini associated with increased mortality. Ini bisa dilihat kira-kira pasien itu apakah paroxysmal, persistent, long-standing, permanen, atau bagaimana? Karena melihat kira-kira pasien tersebut apa namanya outcome-nya kemudian hari bagaimana? Kalau misal makin lama pada periode dengan AF, otomatis kurang baik. Nah, ini progresi dari substrate severity kita bisa lihat sambil kita monitoring progresinya. Kalau tadi dari yang sebelumnya kita bisa lihat pasien itu berapa lama pada periode dengan atrial fibrilasi. Nah, itu kira-kira kita bisa lihat dengan penyerta apa saja. Ini dengan substrate severity. Contohnya, pasien dengan hypertension, heart failure, CKD, chronic pulmonary artery disease yang belum terkontrol, ya kemungkinan ini bisa menyebabkan trigger yang menyebabkan pasien tersebut bisa jadi persisten, bahkan permanen AF, yang tentunya bisa meningkatkan morbiditas dan mortalitas dari pasien. Nah, ini untuk imaging modalities-nya bisa mulai dari thoracal echo, terus esophageal echo, radiografi, CT scan. CT scan ini melihat anatomi dan apa namanya structure. Kalau misal transesophageal dan thoracal bisa melihat sampai trombus juga. Di sini ada fungsinya bagaimana secara fungsi reservoir dan segala macam. Kalau yang paling lengkap ya MRI, bahkan sampai kalau perlu sampai EP atau electrophysiology mapping untuk melihat ini AF-nya ini bagaimana secara apa namanya secara elektrofisiologi pola dan kelistrikannya secara lebih detail. Nah, ini kalau dari ekokardiografi bisa menentukan volume dari left atrium, ini normalnya sekian, dan kemudian bagaimana tissue Doppler imaging untuk melihat pada adanya atrial electromechanical delay atau adanya penyulit yang lain pada secara morfologis pada jantung seperti itu. Intinya itu. Kemudian kalau CT dan MRI ini bisa melihat apa namanya struktur dari atrial appendage atau struktur di jantung yang tempat utama bisa menyebabkan trombus pada pasien dengan AF. Contohnya kalau pasien dengan non chicken wing configuration, ini chicken wing, ini less morbidity pada pasien untuk menyebabkan trombus daripada yang lain. Ini sangat berkelok-kelok. Nah, ini bisa menyebabkan trombusnya gampang nyangkut di sini, menyebabkan trombus seperti itu. Nah, untuk treatmentnya bagaimana? Nah, kita masuk satu-satu. Nah, sebelum masuk ke yang lebih dalam meraih ABC-nya, itu harus bagi pasien menjadi pasien yang stabil atau tidak stabil seperti itu. Kalau pasien yang tidak stabil, ya sebaiknya kita beri kardioversi atau amiodaran infusion seperti itu. Kalau pasien akut tapi stable, kita bisa berikan control rate, kontrol ritme dia lebih nyantai, bisa dikardioversi secara elektif. Nah, obat-obatnya bisa macam-macam, contohnya dengan amiodaron. Ini mengurangi kalium efflux dan memperpanjang periode refraktor dari sel otot jantung sehingga mencegah pasien otot jantung tersebut tereksitasi atau terkontraksi yang tidak teratur. Jadi semoga pasiennya di nodus SA-nya ini bisa mengambil alih kembali ritme dari jantung yang kacau tadi. Ini kelas 1C ya, anti-arrhythmic drug.
Tapi lebih jelasnya kita lihat di bagian nanti selanjutnya. Nah, ya ini untuk sebelum pada pasien yang unstable, lebih baik kalau kita melihat dulu pasien tersebut ada trombus atau tidak. Kalau tidak dilakukan kardioversi, bisa transesophageal echo ataupun ya transtorakal, walaupun lebih sensitif mungkin transesophageal echo ya. Nah, kalau misal pasien tersebut ada trombus, jangan dilakukan kardioversi karena bisa trombus ini bisa hancur, bisa lepas sampai menuju ke otak, bisa stroke, sampai menyebabkan iskemia di mana-mana. Apalagi. Selain itu, identifikasinya kalau pasien tersebut udah lebih dari 48 jam ada AF, biasanya trombus sudah terbentuk. Jadi hati-hati kalau lakukan kardioversi. Nah, ini clinical presentation-nya pada AF yang unstable sampai bisa menyebabkan hemodynamic compromise seperti itu. Oke. Nanti ada bagiannya di slide selanjutnya. Nah, untuk yang ini avoid stroke, selain untuk pemberian antikoagulan juga kita harus stratifikasi resiko perdarahan. Ini menggunakan Hasbled score. Nah, Hasbled score ini lebih dari sama dengan 3. Ini bukan artinya tidak boleh diberikan antikoagulan, tapi lebih baik dilakukan frequent clinical review atau follow up dan modifikasi faktor yang menyebabkan perdarahan, dimodifikasi supaya jangan sampai pasien tersebut tetap tinggi resikonya seperti itu, menyebabkan yang risiko perdarahan. Nah, kalau yang absolute contraindication dari oral antikoagulan itu apa? Sebenarnya tidak terlalu banyak, few. Nah, biasanya karena ada serious bleeding yang baru masih diterapi atau masih perlu diidentifikasi penyebabnya apa dan perlu tata laksana saat ini. Dan komorbiditas yang lain, contohnya severe thrombocytopenia dan severe anemia under investigation, juga recent high risk bleeding event, contohnya intracranial hemorrhage, opsi non drug atau non oral antikoagulan itu bisa dipilih. Ini faktor risiko yang modifiable pada pasien dengan oral antikoagulan yang bisa menurunkan risiko pasien itu bleeding. Nah, seperti itu. Contohnya pasien dengan alcohol intake, dengan di bridging dulu terapi dengan heparin, INR targetnya 2-3 kalau pada menggunakan warfarin, dan appropriate choose of oral antikoagulan dan correct dosing seperti itu. Yang non modifiable ya seperti ini. Jadi harus hati-hati. Masukkan skornya di skor Hasbled. Nah, untuk pemilihan oral antikoagulannya apa? Bisa dipilih 2 yang sekarang dipakai, yaitu VKA atau warfarin, vitamin K antagonis, atau NOAC. NOAC ini adalah novel oral antikoagulan yang baru. Nanti kita bisa bahas di slide selanjutnya. Pemilihannya apa? Bisa dari ISC, sarannya menggunakan ini. SEM-TT2R2. Jadi kalau misal ini dilakukan scoring, kalau kurang dari sampai dengan 2, masih bisa menggunakan warfarin dengan target therapeutic range-nya lebih dari 70%. Nah, kalau misal lebih dari 2, sarannya diberikan NOAC. NOAC ini sangat terbukti bisa menurunkan 52% dari intracranial hemorrhage, 10% reduction of all cause mortality, non-significant 14% reduction in major bleeding risk, dan walaupun meningkatkan gastrointestinal bleeding 25%. Ini jadi catatan ya. Nah, yang penting juga sarannya tidak diberikan aspirin atau antiplatelet ataupun double dengan clopidogrel untuk prevent dari stroke. Ini dari beberapa studi dan masuk dalam klasifikasi kelas 3. Kelas 3 itu harmful. Jadi sarankan tidak dilakukan dan tidak diberikan pada pasien dengan antiplatelet, pada pasien dengan AF untuk mencegah stroke menggunakan antiplatelet seperti itu. Lebih baik antikoagulan. Oke. Nah, kalau misal tidak cocok atau saat ada kontraindikasi pada antikoagulan, bisa di opsinya adalah LAA closure. LAA closure ini left atrial appendage atau appendix dari left atrium, ini sumber utama dari emboli pada non-valvular AF atau AF yang tidak ada masalah katup atau katupnya tidak diganti. Ini pada pasien bisa sampai menurunkan risiko ischemic stroke dan major bleeding lumayan tinggi, dan pada proses berkelanjutannya hanya membutuhkan single antiplatelet untuk mencegah ya adanya plak pada atau tumpukan platelet pada device ini, bahkan sampai tidak perlu diberikan oral antikoagulan. Seperti itu. Ini kelasnya 2B. 2B itu mungkin dapat dipertimbangkan. Ini pada real world study tahun 2019 yang di Indonesia nih adanya Watchman dan Amulet
Di luar negeri ada jenis-jenis yang lain yang promising devices setelah 2 tahun tidak ada terdapat mempunyai low stroke rate, maksudnya resiko stroke dan bleeding bleeding non prosedural yang sangat rendah pada pasien dengan LA closure. Jadi sangat promising untuk pada pasien yang kontraindikasi diberikan oral antikoagulan seperti itu. Dapat di closure si atrial appendage. Dan dua-duanya apakah ada perbedaan antara Watchman dan Amulet tahun 2020 November ini? Tidak ada perbedaan bermakna. Dalam 1 tahun di monitor ini composite death dan stroke-nya menurun terus trennya dalam setahun setelah pemberian antara Watchman atau Amulet device. Nah, ini baik lagi, cara pemberiannya seperti apa? Kalau pasien dengan AF, kita harus stratifikasi, melihat pasien itu dengan mechanical heart valve atau ada moderate severe stenosis. Kalau kita dengar adanya murmur, contohnya curiganya mitral stenosis, atau di echo ada gambaran mitral stenosis, sarannya tidak diberikan NOAC, diberikannya VKA atau warfarin dengan high time in therapeutic range. Kalau misal low stroke risk dengan cat VAS-score-nya tadi 0 di laki-laki atau 1 di perempuan, tidak perlu diberikan antitrombotik. Kalau misal step 2, kalau misal ini kelas 1A, kalau misal pada laki-laki lebih dari sampai dengan 2 atau perempuan lebih dari sampai dengan 3, ini kelas 1A. Kalau kurang dari itu, 1 pada laki-laki atau 2 pada perempuan, kelas 2A. Ini should be considered atau dapat dipikirkan seperti itu. Kalau apalagi kalau pasien ada resiko adanya resiko secara anatomis mungkin lebih prone terhadap pembentukan trombus. Nah, kalau Hasbled-nya tadi resiko perdarahannya lebih dari sampai dengan 3, bukan artinya tidak diberikan oral antikoagulan, tapi harus dilakukan frequent follow up dan modifying bleeding risk factor-nya seperti itu. Ini dosis selection dari novel oral antikoagulan yang mungkin kita sama-sama belajar. Ada banyak obat baru yang di sini adalah mungkin saya highlight satu yaitu rivaroxaban. Nanti kenapa saya highlight ini ada di slide-slide selanjutnya. Dan diingatkan untuk mencegah stroke pada atrial fibrillation tadi tidak disarankan pemberian antiplatelet atau kombinasi dengan clopidogrel. Nah, ini sudah. Oke, lanjut saja. Nah, ini untuk stroke prevention dari atrial fibrillation, ini ada 2, vitamin K antagonis atau direct thrombin inhibitor sampai faktor 10A. Nah, two major anticoagulant strategies. NOAC dibandingkan single NOAC pada atrial fibrillation ini terbukti menurunkan resiko daripada warfarin. Stroke, bleeding, systemic embolism, major bleeding, intracranial hemorrhage, dan all-cause mortality ini relatif risk-nya lebih rendah dibandingkan, dan antiplatelet ini tidak disarankan ya, tapi sekali lagi. Nah, ini bagannya yang sedikit mengingatkan, ini yang kita bicarakan adalah ini, saban, endoxaban, rivaroxaban, ini faktor 10A inhibitor dan vitamin K antagonis. Kalau yang antiplatelet adanya di antiplatelet drugs. Nah, ini kita ambil salah satu contohnya rivaroxaban. Ini secara per oral ini sangat bagus, oral bioavailabilitasnya 80-100% dan sekali sehari seperti itu. Jadi dibandingkan yang lain ini lebih bagus dikonsumsi per oral dan absorpsinya bagus. Dimakan bersama dengan makanan, taken with food. Dan pada penelitian dengan rivaroxaban ini diambil pasien-pasien yang memang dengan komorbiditas yang lebih tinggi daripada penelitian yang lain. Gitu. Nah, hasilnya seperti apa? Ternyata dari primary endpoint stroke dan systemic embolism, rivaroxaban dibandingkan warfarin pada studi ini menurunkan relative risk reduction sampai 21% dan hazard risk untuk stroke dan systemic embolism ini 0,79, turun sekitar 21% ya. Jadi menurunkan risiko stroke dan systemic embolism. Juga untuk menurunkan risiko bleeding, contohnya critical organ bleeding, intracranial hemorrhage, dan fatal bleeding. Bisa turun hampir setengahnya dibandingkan warfarin. Oke, ini dengan subset yang lain, contohnya dengan CHF, hypertension, elderly, diabetes, dan prior stroke, ternyata lebih favor atau lebih lebih mendukung penggunaan rivaroxaban atau ini merek dagangnya
dibandingkan penggunaan warfarin pada pasien dengan komorbid yang beragam. Pada heart failure juga tidak ada perbedaan efektivitas untuk menurunkan risiko stroke dengan versus warfarin. Nah, pada AF dengan CKD ini ada keterkaitan ternyata. Kalau ada AF, ini dapat menyebabkan penurunan cardiac output. Nah, menurunkan cardiac output ini dapat menginduce adanya pathway profibrotic. Jadinya adanya profibrotic pathways dan vascular remodeling dan menyebabkan penurunan produksi nitric oxide yang sangat penting untuk vascular vasodilatasi seperti itu, dan menurunkan tekanan darah, menyebabkan penurunan afterload dan segala macam melalui asimetrik dimetil arginin. Jadi pathway ini yang menyebabkan kalau misal AF terus-menerus bisa meningkatkan risiko CKD. Dan CKD juga bisa meningkatkan risiko jantung. Ini vice versa. Jadi dua-duanya harus sama-sama diperhatikan karena maintaining adequate renal function, jadi renal function yang optimal akan menurunkan risiko stroke dan bleeding pada pasien AF juga seperti itu. Nah, ini renal dysfunction pada AF meningkat pada seiring berjalannya usia, dan 2/3 dari pasien AF itu mempunyai masalah ginjal, dan masalah ginjal meningkatkan risiko stroke, intracranial bleeding, dan all-cause mortality. Nah, ini ternyata peningkatan skor CHA-VAS yang tadi di awal itu seiring dengan meningkatnya juga risiko penurunan fungsi ginjal itu. Jadi selain meningkatkan risiko stroke, juga meningkatkan risiko penurunan fungsi ginjal. Jadi kita harus cegah jangan sampai fungsi ginjal turun, risiko stroke-nya juga turun kan. Dengan menurunkan bukan dengan menurunkan CHA-VAS, dengan memaintain pengobatan dan kondisi pasien jangan sampai naik CHA-VAS skornya seperti itu atau makin turun fungsi ginjal. Nah, pada rivaroxaban ini dicek semua untuk safety dari dosis pada pasien dengan renal impairment atau pasien dengan masalah ginjal, ternyata diteliti juga pada ROCKET-AF, sedangkan yang lainnya belum diteliti ya studinya. Nah, ini studinya, yang satu rivaroxaban, yang satu warfarin, dengan target INR yang baik dengan pasien subset ini. Bagaimana hasilnya seperti itu? Hasilnya untuk primary efficacy endpoint secara efektif ternyata dapat menurunkan risiko stroke dan dan systemic embolism SA pada creatinine clearance bahkan kurang dari 50 seperti itu. Dan kemudian pada moderate renal impairment dapat menurunkan juga critical organ bleeding, intracranial hemorrhage, dan fatal bleeding pada versus warfarin, ini rivaroxaban. Nah, ini jadi dipakai di 2018 dengan di-accept bahwa rivaroxaban bisa dipakai dalam walaupun penurunan fungsi ginjal sampai CKD stage 4 ya, sampai di atas 15 mililiter per menit dengan dosis yang turun 15 mg. Nah, ini caranya kalau di atas 50 ml per menit 20, kalau di bawah itu 15. Kalau di bawah 15 gimana ya? Tidak direkomendasikan menggunakan awak. Dan ternyata rivaroxaban ini bisa mencegah perburukan fungsi ginjal. Jadi mencegah penurunan fungsi ginjal atau naiknya menurunkan eGFR dari Cockcroft dan doubling dari kreatinin bisa turun dibandingkan warfarin seperti itu. Bahkan sampai kidney injury dan kidney failure. Ini sama untuk lower risk dari AKI dan progressive to stage 5 CKD compared to warfarin. Reverse rivaroxaban. Nah, itu untuk antikoagulan. Nah, bagaimana untuk better symptom control-nya? Symptom control ini pada pasien biasanya pada pasien yang tidak bergejala, sebenarnya rate control itu sudah sufficient atau cukup untuk mencegah AF related symptoms, dan tidak ada perbedaan dari clinical events, NIHA class dan hospitalization between kalau misalnya kita rate control di bawah 80 sampai sangat strict sampai 100 atau 110. Jadi rate controlnya ini targetnya kalau dari IHC di bawah 110 sudah cukup. Nah, ini kalau rate control kalau pasien itu ternyata memang sudah persisten AF, tidak bergejala sama sekali, age-nya udah advance ya, hypertension, tidak ada histori CHF, dan failure dari antiaritmik dan pasien preference dan high stroke risk dengan kardioversi. Nah, selain itu bisa favor rhythm control. Nah, nanti kita lihat flow chart-nya. Nah, ini rate control itu
paling sering biasanya khususnya mungkin teman-teman GP ini adalah first choice karena tidak perlu karena mudah diakses dan ada di mana-mana untuk melakukan terapi rhythm control khususnya pada pasien yang akut onset atau bergejala. Kalau kita rhythm control bisa menyebabkan stroke dan segala macam, perlu dilakukan terapi pemeriksaan lebih lanjut dulu. Ini first choice pada pasien dengan minor atau no symptoms. Heart rate-nya targetnya di bawah 110 ya. Ini bisa diberikan pada kalau misal failure dari rhythm control dan ada risiko yang berlebihan pada pasien dengan kalau dibalikan ke sinus rhythm daripada benefit untuk dibalikan ke sinus rhythm. Contohnya adanya trombus yang besar sekali dan segala macam. Dan ini bisa dipertimbangkan sampai di bawah 80 kalau misal simptomnya tidak membaik atau dengan LV dysfunction atau menggunakan CRT. Oke, kelas 2A. Ya, ini mungkin diagramnya agak penuh, tapi intinya pasien dengan rate control dapat diberikan 2 obat, yang satu beta blocker dan non-dihydropyridine calcium channel blocker. Yang perlu diperhatikan adalah pasien kalau sudah ada heart failure, tidak disarankan atau harmful ya, tidak diperbolehkan diberikan non-dihydropyridine calcium channel blocker, contohnya verapamil atau diltiazem. Jadi first line treatmentnya beta blocker seperti itu. Kecuali pada pasien benar-benar COPD atau severe asma, perlu dikonsultasikan dulu apakah dapat diberikan ini non-dihydropyridine calcium channel blocker. Kalau tidak membaik atau rate-nya masih cepat, dapat diberikan digoxin atau digitoxin. Bahkan sampai kalau tidak terus-menerus terkontrol, perlu dipikirkan CRT, cardiac resynchronization therapy, pacemaker implantation, atau bahkan sampai ablasi dari atrioventricular. Oke, ini kelas 1 ya, untuk yang jadi sangat direkomendasikan untuk beta blocker diltiazem kalau ejection fraction di atas 40%, kalau beta blocker dan digoxin ini tanpa non-dihydropyridine calcium channel blocker dapat diberikan pada yang kurang dari 40%, malah kelas 1. Oke. Ini kalau rhythm control, kita cek kalau pasien ini terus ada bergejala pada AF-nya dan relate banget atau berhubungan sekali dengan AF, kemungkinan dapat dilakukan rhythm control. Pasien dengan yang muda, first AF episode, dan kemudian tidak ada comorbidities atau heart disease-nya dikit, rate control susah dicapai dan pilihan pasien dan yang lain. Ini untuk meningkatkan improvement simptom pada quality of life pada pasien dengan simptomatik AF dapat diberikan rhythm control strategi. Ini rate control rate control strategi dapat dipilih berdasarkan obat-obatan berikut, bisa beta blocker seperti ini dan yang lainnya seperti verapamil atau diltiazem sampai digoxin. Oke, lanjut saja. Jadi untuk kardioversi sendiri bagaimana? Kita harus cek pasien itu hemodynamically stable atau tidak. Kalau misal tidak stable, pasien dengan sesak, akut heart failure klinisnya, kemudian dengan nyeri dada iskemik, kemudian pasien sinkup seperti itu, mungkin kita bisa pertimbangkan kardioversi secara elektrik. Namun harus segera dilanjutkan dengan oral antikoagulan. Dan lebih baik kalau misalnya kita tahu pasien tersebut ada trombus atau tidak pada left atriumnya. Apalagi kalau misalnya kita tidak tahu onset AF-nya itu kapan. Nah, kalau misal hemodynamically stable, pasien tersebut apakah perlu dilakukan kardioversi untuk mengganti atau mengembalikan pasien itu usaha dari AF menjadi sinus? Intinya kalau misal pasien kurang dari 48 jam dan yakin kurang dari 48 jam, masih bisa dipertimbangkan kardioversi. Nah, tapi kalau misal kita tidak tahu onsetnya kapan atau lebih dari 48 jam, lebih baik dilakukan profilaksis dulu menggunakan oral antikoagulan dalam 3 minggu. Dan kemudian kita pastikan tidak ada trombus pada pada left atrium. Kemudian seperti itu contoh. Nah, ini ada case emergency pada AF yang sangat menarik. Jadi ada pasien dari Dr. Adrian Rizal nih dari Malang. Ada pasien nyonya 49 tahun datang ke IGD dengan nyeri ulu hati jam 8 ya. Ini datang jam 10 malam. Ini muntah, dadanya nggak enak, kemudian GCS-nya bagus, tensi masih bagus, rate-nya tinggi, SpO2, RR-nya masih bagus. Nah, kemudian kita bisa lihat nih EKG-nya apa? EKG kita bisa lihat di sini adalah, wah ini white complex, white complex takikardi atau takikardi dengan QRS yang lebar, lebih dari 3 kotak seperti ini.
Dan kemudian ini reguler atau irregular? Ini irregular. Nah, ini apa nih pasien? Nah, ini kita lihat pasiennya dengan QRS yang lebar, takikardi, irregular. Nah, kalau kita pikir buat QRS, nah ini VT nih. Tapi kita lihat ada yang menarik adalah pasien ini irregular. Nah, ini apakah VT? Kalau VF biasanya gelombangnya nggak seperti ini ya. Kemudian, apakah kita pikirkan ini AF? Nah, ternyata dari apa namanya, yang menarik adalah adanya AF dengan WPW. Jadi pasien dengan AF 20%-nya itu awalnya itu pasien dengan WPW. Kemudian WPW-nya ini, WPW adalah sebuah sindrom pereksitasi di mana adanya jalur pathway yang tidak fisiologis. Biasanya kan dari SA ke AV ini lewat aksesoris pathway di mana ini tidak bisa mengerem. Kalau misal adanya AF, rapid dengan 300 sampai 600 kali per menit, ini turun terus sampai ventricle sehingga menyebabkan gambarannya seperti ventricle aritmia ventricle namun irregular. Nah, ini AF dengan VPW. Ini yang mungkin suatu kali bisa kita temukan. Nah, treatmentnya apa pada pasien? Kita ingat tadi di emergency, apa namanya, kalau pasiennya stabil, ya berikan obat dulu, atau langsung kardioversi, atau kalau diberikan obat, obatnya apa? Seperti itu, untuk menurunkan gejalanya, untuk menurunkan rate-nya. Apakah diberikan digoxin, amiodaron, beta blocker, diltiazem, atau synchronized cardioversion. Ternyata pilihan utamanya jangan diberikan AV nodal blocker, dalam hal ini beta blocker, digoxin, amiodaron, atau diltiazem, karena dengan dibloknya nodus AV ini, semua impuls dari atrium bahkan turun lewat aksesoris pathway atau bundle of Kent di sini. Bahkan AF-nya ini bisa menjadi VF, jadi sangat bahaya kalau bisa kita berikan obat. Jadi pilihannya hanya kardioversi. Nah kalau di luar negeri sih sebenarnya hemodynamically unstable bisa diberikan infus ibutilat atau prokainamid atau propafenon. Kalau tidak efektif kardioversi, tapi di Indonesia sepertinya tidak ada, jadi jalannya ya lakukan sinkronis kardioversi. Jadi setelah 100 joule kardioversi, ternyata memang dari EKG-nya ada WPW, ini ada delta wave, PR intervalnya memendek, adanya perubahan dari ST segmen related to WPW-nya. Jadi ini ternyata AF dengan WPW, dan ini kembali sudah sinus setelah dilakukan kardioversi. Nah, ini tidak semua AF atau bisa karena ACS atau electrical imbalance. Kalau penyebabnya bisa jadi memang pasien tersebut sudah mempunyai WPW dulu, kemudian tercetuslah ada gelombang yang abnormal menyebabkan AF, dan kita perlu identifikasi penting, jangan sampai kita memberikan obat yang justru memblok nodus AV, malah menyebabkan pasien tersebut jadi VF, malah fatal pasiennya. Oke, lanjut saja. Ini untuk merestore menjadi sinus rhythm menggunakan medikamentosa ya. Oke, mungkin sedikit yang ini yang baru adalah propafenon. Ini adalah powerful class 1 anti-arrhythmic agent. Ini memblok NA channel dan mempunyai some beta blocking activity. Jadi tidak boleh diberikan pada pasien dengan adanya heart failure seperti itu. Ini bisa mengeliminate AF dalam hitungan jam, 2-3 jam, dan bisa diminum, tidak perlu menggunakan IV seperti itu. Dan dari beberapa properties dari dengan obat-obat yang lain ternyata mempunyai efektivitas yang lebih tinggi daripada obat-obat yang lain untuk mengkonversi AF menjadi sinus, walaupun kurang efektif dibandingkan electrical kardioversi. Nah, ini bisa menjadi opsi karena ini class 1 recommendation pada AF pada pasien dengan non-valvular atau tidak ada masalah katup, dan bukan pada pasien dengan heart failure, AF dengan non-heart failure atau bukan dengan masalah katup atau tidak ada katup yang prostesis seperti itu. Bisa diminum per oral. Oke, opsi lain bisa lakukan kateter ablasi pada pasien tertentu. Seperti itu, utamanya pada pasien dengan paroksisma atau persisten AF, ini kelas 1. Yang lainnya kalau misal menggunakan antiaritmik tidak berhasil, dapat dilakukan kateter ablasi. Itu untuk mematikan fokus-fokus ektopik pencetus AF. Nah, ini mengkontrol yang lain juga penting untuk dalam walaupun sudah dilakukan kateter ablasi untuk mencegah adanya fokus lain pada AF. Ini long term management bisa menggunakan obat-obatan tersebut.
Ini kalau misalnya udah heart failure ya satu-satunya obat cuma amiodaron atau catheter ablation. Kalau yang preserve atau minimal heart failure bisa menggunakan propafenon, amiodaron, dan yang lain seperti itu. Ini mungkin sudah dijelaskan. Dan yang C, yang terakhir ini adalah mencegah komorbiditas atau prevensi dari risiko. Jadi kalau pasien dengan AF, jangan sampai pasien tersebut jadi persisten maupun permanen dan menyebabkan mortalitas dan kematian yang tinggi pada pasien. Kita harus memodifikasi gaya hidup dan adanya komorbid pada pasien dan mengontrol penyakit atau kondisi pada pasien. Jangan sampai pasien tersebut menjadi progresif. Nah ini mungkin saya bahas 5 menit kasus yang tadi. Di awal perempuan 67 tahun dengan chronic heart failure, non-ischemic etiology, dengan long standing persistent AF, LBBB, arterial hypertension, type 2 diabetes. Ini coronary angiogram normal, ekonya kardiomyopati dilatasi. Sudah diberikan obat, tapi terus-menerus ada gejala dan dikonsultasikan. Ini pasiennya ada di OE, dan kalau misal aktivitas ringan hanya kelas 3, tensi bagus, rate-nya bagus, AF ventricular response, ini LBBB dengan QRS lebar. Dari ekonya ini IF-nya turun dengan LA diameternya tinggi, volume indeksnya tinggi, juga fungsi diastoliknya turun, juga ada fungsional mitral regurgitasi. Dari ronsennya ada enlarged cardiac silhouette ya, tanpa ada pleural efusi pleura seperti itu. Jadi tidak kongesti. Nah, kemudian dari lab ini ternyata pasiennya DM, belum terkontrol A1C-nya. Untuk creatinine clearance-nya masih bagus, kalau normal. Ini pasien dengan heart failure dengan NT-proBNP-nya tinggi. HS troponin di atas 21. Kita ingat dulu 2 minggu yang lalu NT-proBNP di atas 300 itu sudah pada rumah sakit, setting rumah sakit itu sudah masuk, ya ini akut heart failure. Treatment yang sementara diberikan adalah ini bisoprolol, enalapril, spironolactone, torsemide. Ini kalau di Indonesia mungkin furosemide. Ini untuk mengontrol heart failure dan hypertension-nya. Untuk antikoagulannya diberikan apixaban. Dia dari vartosaban, apixaban, edoxaban, dabigatran, dan untuk DM-nya diberikan metformin. Ini apa yang harus dilakukan pada pasien ini selanjutnya? Apakah dinaikkan diuretiknya, kardioversi, kateter ablasi, atau diberikan ARNI? 2 minggu lalu kita sudah bahas, dan apakah diberikan CRT, kita penting. Nah ini berdasarkan guideline dari heart failure, ternyata lebih disarankan kalau pasien masih simptomatik dan ejection fraction di bawah 35%, sarannya ya di switch dari ACE ke ARNI dan dipertimbangkan untuk CRT. Pada AF-nya sendiri gimana? Kalau stable, kardioversi, ini pasien hemodinamik stable. Antikoagulasi sudah, fluid balance, oke. Rate-nya sudah cukup, 77 tadi, inhibit atau block dari RAS sistemnya. Nah ini kita optimalisasi dengan ARNI. Dan terapi rhythm control, tadi sudah, beta blocker, dan bahkan pertimbangkan device. Nah kemudian akhirnya di-adjust medical terapinya, kita tambahkan ini dapagliflozin atau SGLT2 inhibitor untuk mengurangi mengontrol gulanya, mengurangi A1C-nya tadi, dan juga kita pikirkan untuk menambah ARNI atau CRT. Nah kemudian dari trial ini maaf sebelumnya, SGLT2 inhibitor ini penting untuk pada pasien heart failure karena bisa menyebabkan diuresis dari gula dan mencegah preload yang berlebihan pada jantung sehingga mengurangi gejala dari heart failure sendiri pada pasien DM dan CHF. Nah, kemudian pada pasien apakah dipertimbangkan diberikan ARNI? Ini pada paradigm heart failure ternyata pasien dengan atrial fibrillation juga lebih favorable diberikan ARNI kalau pasien masih bergejala. Jadi diberikan sacubitril valsartan. Nah, ini bagaimana dengan CRT? Pada pasien dengan CRT ternyata bisa mengurangi dibandingkan dengan ICD saja. ICD itu defibrillator ya, defibrillator pada jantung untuk kalau misal pasien pada tiba-tiba pasien VTVF bisa langsung didefib secara otomatis menggunakan alat.
untuk mencegah supaya tidak jadi fatal aritmia. Nah, bagaimana kalau misal ditambah dengan CRT atau diresinkronisasi lagi terapi antara konduksi jantungnya sebelah kanan dan ventrikel kanan, ventrikel kiri supaya lebih sinkron? Apakah bisa menurunkan morbiditas dan mortalitas pasien? Ternyata bisa. Pada penelitian ini bisa menurunkan hazard risk sampai 0,86%, 0,97%, CV death dan hospitalisasi, dan quality of life-nya naik. Seperti itu. Jadi pasien dijadwalkan untuk CRT menurut guideline heart failure juga. Dan kemudian pilihannya ini tadi ya, CRT ini kalau pada ejection fraction kurang dari 35%. Apakah CRT pacemaker atau defibrillator? Nah, apakah CRT dengan defibrillator juga? Nah, ini sebelumnya kita bahas tadi, ini sebenarnya untuk ARNI sendiri, ARNI sangat baik untuk menurunkan insiden VTVF pada pasien juga dengan heart failure dan AF. Dan kemudian slide selanjutnya, ini kalau misal dengan CRT, resynchronization therapy dengan defibrillator dibandingkan yang tidak dengan defibrillator. Ternyata lebih bagus dengan yang ada defibrillator dengan untuk menurunkan all-cause mortality. Ini dari Dennis trial juga. Jadi dipilihnya CRT defibrillator dengan ARNI juga. Nah, ini sudah turun NT-proBNP-nya di Mei tahun 2023 Mei, dan fungsional kelasnya naik ya. Jadi kelas 2, setelah eko masih normal nih, obat-obatnya seperti ini, optimal, dan adanya CRT di ventricular rating-nya 85%. Ini kurang optimal, optimalnya ini 95%. Nah, mungkin ini yang pertanyaan advance-nya, selanjutnya apa yang dilakukan untuk meningkatkan ventricular capture? Ventricular capture artinya kalau pasien diberikan CRT, diharapkan dalam 95% ke atas itu jantung itu berespon terhadap alat tersebut dan sampai bisa menyebabkan sangat sinkron antara alat dengan jantung sehingga meningkatkan efektivitas dari alat tersebut. Apa yang dipikirkan? Ini sangat advance, mungkin langsung saja. Ternyata opsinya bisa jadi consider ablation dari AF function. Ini dari algoritma yang ini kalau belum terkontrol dengan obat-obatan ataupun sudah diberikan CRT, walaupun ini menyebabkan pasien ya dependent pacemaker seumur hidup ya. Ini kelas 2A. If node ablation dapat dipikirkan untuk rhythm control kalau pasien unresponsive, intoleran dari rhythm control dan tidak bisa diablasi ya, karena pasien sudah long standing persistent AF. Walaupun pasien tersebut pacemaker dependent. Ini slide terakhir mungkin, jadi pentingnya AF ini pada trial, all in trial. Mungkin kita pikirkan selanjutnya untuk terapi AF, bagaimana kita bisa melakukan terapi yang terintegrasi mulai dari primary care sampai secondary care, bahkan level tertiary untuk supaya pasien nggak bingung gitu. Kalau pasien sudah AF nih, selanjutnya gimana? Follow up-nya oleh siapa? Makanannya bagaimana? Follow up oleh siapa? Kita bisa datang, akses informasi oleh siapa? Nah, ini pada pasien dilakukan trial, ini kalau misal terintegrasi semuanya, dapat menurunkan all-cause mortality sampai 45% daripada yang ya rumah sakit jalan sendiri, primary care jalan sendiri, kadang-kadang pasien tersebut ke tempat lain dan tidak terintegrasi untuk manajemennya. Jadi sangat penting bagi kita GP dan rekan-rekan juga dokter-dokter senior, kardiologis dan rekan-rekan nurse dan yang lain untuk men-treat AF ini supaya bisa optimal terapinya. Mungkin kita perlu pikirkan alurnya seperti apa di kemudian hari. Ini 2A. Ini konklusinya terakhir. Jadi AF ini major cause dari stroke, heart failure, dan sudden death. Dan integrated AF management ini perlu dipikirkan selanjutnya untuk menurunkan risiko morbiditas dan mortalitas pada pasien. Mungkin cukup sekian presentasi saya pada pagi hari ini. Mohon maaf sebelumnya jika ada yang kata-kata yang kurang berkenan dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya cukup sekiankan dan kembalikan ke rekan-rekan semua. Bila ada komentar ataupun pertanyaan, silakan kepada dokter-dokter maupun rekan-rekan semua dan kepada Dr. Yusri. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.